Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrul Nopendi, calon guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrul Nopendi, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 8 Pandeglang. Saya di sini akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Bapak Nurul Aziz. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Berikut ini adalah percakapan pra-observasi yang saya lakukan. Assalamualaikum Pak Aziz. Boleh saya meminta waktunya sebentar Pak? Waalaikumsalam Pak Fahrul. Boleh Pak, silahkan. Sesuai dengan pembicaraan kita kemarin, bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Pak Aziz. Supervisi akademik ini bertujuan membantu Pak Aziz mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pak Aziz yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Jadi, kita akan mengobrol dengan santai saja Pak ya. Kegiatan pra-observasi ini tujuannya untuk melihat bagaimana kesiapan Pak Aziz dalam melaksanakan pembelajaran yang akan dilakukan besok oleh Pak Aziz. Oke, langsung ke pertanyaan pra-observasinya. Apa harapan Pak Aziz akan kegiatan ini? Pada kegiatan ini saya mengharapkan setelah kegiatan ini kita dapat berbincang, bertukar pendapat, dan bertukar pengalaman mengenai pembelajaran, serta Pak Fahrul dapat membantu memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya saya menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi yang Pak Aziz harapkan adalah kita dapat berbagi informasi terkait pembelajaran yang kita lakukan besok di kelas. Baik, semoga saya dapat membantu dan juga Pak Aziz juga jangan merasa terbebani ya dengan adanya kegiatan ini. Kalau boleh tahu, Pak Aziz besok akan mengambil materi apa? Saya besok akan melakukan pembelajaran pemrograman dasar, materinya tipe data, variabel, dan konstanta. Sebagai informasi tambahan, saya juga akan melakukan kegiatan pembelajaran di lab komputer, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Jadi, sesuai dengan materi pemrograman komputer, sehingga Bapak menggunakan lab komputer untuk pembelajarannya ya. Baik kalau begitu. Lalu, tujuan pembelajaran yang telah Pak Haji susun itu seperti apa? Tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan dan menganalisis tipe data, variabel, dan konstanta, serta menyelesaikan permasalahan tentang tipe data, variabel, dan konstanta dengan cara mempresentasikannya di depan kelas. Seperti itu, Pak. Lalu, persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Haji untuk pembelajaran besok? Untuk persiapannya, saya telah mempersiapkan perangkat pembelajaran yang meliputi materi ajar, LKPD, dan evaluasi, serta media pembelajaran berupa laptop dan proyektor. Seperti itu, Pak Fahrul. Oh, sudah lengkap sekali berarti Pak Haji ya, persiapan yang Pak Haji lakukan untuk pembelajaran besok. Nah, menurut Pak Haji, kesulitan apa yang kira-kira menjadi kendala dalam penyampaian materi besok? Pada dasarnya, kemampuan siswa dalam memahami materi itu berbeda-beda. Ada yang cepat memahami materi dan ada juga yang lambat dalam memahami materi. Itu mungkin yang menjadi tantangan saya dalam pembelajaran, Pak. Oh, jadi maksud dari Pak Haji yaitu tentang kesiapan belajar siswa yang berbeda-beda ya Pak? Iya, Pak, betul sekali. Terkait dengan kesiapan belajar siswa tadi, strategi atau metode belajar apakah yang akan Pak Haji terapkan pada pembelajaran besok? Strateginya yang akan saya terapkan yaitu
pengelompokan siswa yang didasarkan dari pretest yang saya lakukan, di mana nantinya pada kelompok yang tingkat pemahamannya kurang, saya akan lebih memberikan penguatan materi serta pendampingan yang lebih dibandingkan kelompok yang lain. Luar biasa strategi pembelajaran yang akan Pak Ajis terapkan besok. Jadi Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak? Iya, tapi saya masih dalam tahap belajar, jadi masih membutuhkan saran dan masukannya Pak, apalagi tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Iya Pak, itu pasti. Karena itulah tujuan saya melaksanakan supervisi akademik ini. Oke, sekarang kompetensi apa yang ingin Pak Ajis kembangkan terkait pembelajaran besok? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mengajar serta kompetensi kepribadian dan sosial, di mana saya terkadang belum bisa mengontrol emosi ketika menghadapi siswa yang tidak tertib dalam pembelajaran saya. Oh, begitu. Jadi, kompetensi yang Pak Ajis ingin kembangkan adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial, di mana Bapak masih mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan siswa di kelas. Oke, Pak Ajis, saya akan coba bantu nanti dalam tahap observasi dan pasca observasi. Terkait tentang pengembangan kompetensi yang Pak Ajis sampaikan, strategi apakah yang akan Pak Ajis terapkan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Saya akan terus berusaha membuat perangkat pembelajaran jauh lebih baik dan lebih lengkap dan beragam, serta saya akan lebih mengontrol emosi saya pada saat mendapatkan permasalahan dalam pembelajaran. Seperti itu, Pak. Bagus sekali, Pak. Secara tidak langsung, Bapak sedang berusaha mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial dan emosional. Baik Pak Ajis, semoga pembelajaran besok dapat terlaksana sesuai rencana dan harapan Bapak. Nanti setelah kegiatan observasi besok, kita akan mengobrol kembali terkait masukan dari saya seperti hal apa yang sudah dilakukan dan hal apa yang belum dilakukan. Baik Pak Ajis, sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Apa kabarnya kalian pagi ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan berdoa kepada ketua kelasnya. Dipersilakan. Duduk siap. Siap. Siap, sebelum belajar mari kita membaca doa. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Hadir semua hari ini. Tidak apa-apa. Oke, kita absen dulu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita lihat dulu tayangan video berikut ini.
dari para programmer ya. Ternyata mereka mulai belajar memprogram dari usia dini ya, bahkan Elon Musk itu dari usia berapa tahun? 10 tahun ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kalian sudah membuka Google Classroom-nya? Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan dulu pre-test atau tes awal mengenai pemahaman kalian dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, materi hari ini kita akan mempelajari tentang tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik atau kalian mampu menjelaskan berbagai tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi setelah menyimak pembahasan yang saya sampaikan. Kemudian juga peserta didik diharapkan bisa atau mampu membuat kode program atau algoritma yang terdapat tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi di dalamnya. Dan yang terakhir adalah mampu mempresentasikan hasil kode program atau algoritma yang telah dibuat. Kalian pernah melihat logo ini sebelumnya? Di mana kira-kira melihatnya? Toilet. Kira-kira logo itu memiliki makna apa? mempresentasikan hasil tugasnya.
kan? Silakan. Siap, Pak. Ya, silakan Mela. Saya izin bertanya, Ya. kenapa di bagian deklarasi menggunakan konstantan tidak variabel? Sudah, pertanyaannya. Ya. Ya, Terima pertanyaan kasih. dari Mela. Mengapa di jawaban nomor 1 menggunakan konstanta bukan variabel? Baik, izin menjawab. Ya, Mela. Kami menggunakan konstanta dikarenakan nilai yang akan kami munculkan dalam program ini itu bernilai tetap, yaitu saya sedang belajar pemrograman dasar. Sedangkan variabel itu bernilai yang dapat berubah-ubah. Baik, apakah bisa dipahami dari materi pelajaran hari ini? Ya, jadi kesimpulannya adalah pelajaran hari ini adalah kita bisa memahami atau mengetahui tentang penggunaan input data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Nah, setelah ini kita ada refleksi ya. Refleksi pembelajaran. Silakan kalian buka bagian refleksi pembelajaran pada Google Classroom-nya yang ada di halaman Padlet. Oke, silakan kalian tuliskan refleksi pembelajaran hari ini. Baik, jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang apa itu tipe data, apa itu variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang algoritma percabangan. Ya, untuk bahan ajarnya sudah saya sematkan di Google Classroom kalian masing-masing. Silakan nanti di rumah atau setelah pelajaran ini dipelajari dahulu supaya nanti ketika minggu depan kita sudah bisa memahami tentang algoritma percabangan. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kepada ketua kelas silakan untuk bisa memimpin berdoa. Silakan. Siap. Siap. Setelah selesai pelajaran, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Arif Rohman sebagai pengajar praktik saya. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Berikut percakapannya. Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam Pak Fahrul. Bolehkah saya meminta waktu sebentar? Boleh Pak, silahkan. Setelah kemarin kita melakukan kegiatan observasi,
sesuai obrolan kemarin selanjutnya, kita akan melaksanakan pasca observasi. Nah, apa harapan Pak Ajis dari obrolan kita kali ini? Setelah kegiatan pembelajaran kemarin, saya berharap masukan dari Pak Fahrul terkait kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin, Pak, dan apa yang harus saya perbaiki. Begitu, Pak Fahrul. Oh, begitu ya Pak Ajis. Nah, sekarang apa perasaan Pak Ajis setelah pembelajaran kemarin? Alhamdulillah saya merasa lega karena saya sudah berusaha mempersiapkan pembelajaran secara maksimal dan melaksanakan strategi pembelajaran dengan media pembelajaran yang lebih baik sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Oh iya, saya pun sependapat demikian Pak. Lalu, apakah tujuan pembelajaran Bapak sudah tercapai? Sudah Pak, mulai dari siswa memahami, menganalisis, hingga mempresentasikan solusi dari permasalahan tentang materi tipe data, variabel, dan kosakta. Sudah tercapai semua Pak. Oke, baik. Menurut Bapak, dari pembelajaran kemarin, apa yang sudah baik dan harus dipertahankan, dan apa yang kurang dan harus ditingkatkan? Menurut saya, dalam penggunaan media pembelajaran yang saya gunakan, menurut saya sangat efektif diterapkan dalam pembelajaran kemarin, sehingga siswa dalam memahami materi, meskipun ada perlakuan khusus pada kelompok kecil, dan itu sudah baik menurut saya. Selanjutnya, hal yang kurang dan perlu ditingkatkan adalah kemampuan saya dalam mengelola emosi, di mana saya memilih membiarkan siswa yang tidak tertib dalam belajar dengan tujuan agar saya tidak terpancing emosi dan tidak marah. Seperti itu, Pak. Oh, jadi kompetensi tentang pembelajaran berdiferensiasi menurut Bapak yang sudah baik dan harus dipertahankan. Serta kompetensi pembelajaran sosial dan emosional yang masih kurang dan harus ditingkatkan. Nah, sekarang rencana perbaikan apa untuk meningkatkan kompetensi yang kurang tersebut menurut Bapak? Saya akan berusaha untuk belajar lagi informasi tentang pembelajaran sosial dan emosional dari rekan guru di MGMP atau mengikuti pelatihan secara mandiri di platform Merdeka Belajar serta mencari informasi dari sumber-sumber lain di internet yang terkait dengan pembelajaran tersebut. Mungkin itu, Pak. Bagus sekali. Rencana Bapak tersebut saya setuju, Pak. Jadi, Bapak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Lalu, kapan dan berapa lama rencana itu Bapak akan laksanakan? Mungkin secepatnya, Pak, dan akan memakan waktu kurang dari 6 bulan. Oke, luar biasa Pak ya. Jadi langsung ditindaklanjuti. Intinya, Pak Ajis harus memulai semua dari perencanaan yang baik, lalu dilaksanakan dengan baik pula, kemudian evaluasi melalui refleksi diri atau rekan sejawat, dan lakukan itu secara terus-menerus Pak. Saya rasa itu yang akan lebih meningkatkan kompetensi Bapak dalam mengajar. Kemudian, apa komitmen Bapak dalam menjalankan rencana ini? Komitmen saya adalah berusaha meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar, berlatih, berbagi informasi dengan rekan sejawat, serta saya akan membuat jadwal terkait pengembangan kompetensi saya. Mungkin itu, Pak. Oke, bagus sekali komitmennya Pak. Semoga dengan adanya kegiatan supervisi akademik ini dapat lebih menggali potensi Bapak serta meningkatkan kompetensi Bapak ke depannya. Saya yakin Bapak akan menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya, Pak. Baiklah, mungkin lain waktu kita akan berbincang lagi ya, Siap, Pak Ajis. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah melakukan percakapan pra-observasi atau supervisi, kemudian observasi, lalu terakhir pasca observasi, bagaimana menurut Pak Arif tanggapannya tentang kegiatan ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Fahrul ya. Luar biasa, sungguh yang sudah melakukan praktik baiknya dalam rangka melakukan supervisi akademik gitu ya, mempraktikkan seperti Ya. dalam pembelajaran ya. Tentunya saya juga mengucapkan apresiasi kepada Pak Nurul Aziz ya, Pak Aziz khususnya
yang sudah berkenan memberikan bantuan kepada CGP kami, ya Pak Fahrul. Nah, tentunya di sini ada nilai ya yang harus ya umpan balik lah tentunya, baik yang positif ataupun beberapa yang belum dimaksimalkan. Tentunya tadi saya lihat khususnya dari rangkaian dari proses pembelajaran yang dilakukan, ya pada prinsipnya sudah mengarah kepada pembelajaran yang diferensiasi. Tentu ada penekanan-penekanan khusus tadi, betul pada PSE terutama ya, pembelajaran Iya, Pak. sosial Iya, Pak. emosional yang tentunya yang belum dimaksimalkan. Nah, saya kira ini untuk perbaikan-perbaikan ke depan dan mempersiapkan untuk tahapan selanjutnya, ya. Dan pada intinya semuanya overall ya, alhamdulillah sudah oke, sudah bagus, dan tetap untuk terus dipertahankan umpan baik ini, khususnya bagaimana kita sebagai seorang pendidik mampu memberikan pendidikan yang berproses, pembelajaran yang berdiferensiasi dan tidak meninggalkan unsur-unsur sosial emosional di dalam pembelajaran itu tersendiri. Iya, Pak. Demikian yang bisa disampaikan tambahannya Pak untuk Pak Oh, Fahrul, dan terima ya. kasih untuk posisinya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Luar biasa tanggapan tentang refleksi kegiatan supervisi kali ini. Mungkin saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat, sukses Semangat, selalu. Pak. Ya, sukses, Pak. Terima kasih.